Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Charles. Ya sobat semuanya, kita ambil satu video yang menarik bahasannya, yaitu soal cawe-cawe ya. Jadi cabe-cabe itu sering bermasalah soal cawe-cawe. Dan ini diucapkan oleh JK Muhammad Yusuf Kalla, politisi yang sangat senior di Republik Indonesia yang masih aktif 2 kali menjadi wakil presiden Republik Indonesia, pernah mencalonkan diri sebagai presiden Republik Indonesia dan kelahiran tahun 42. Berarti sekarang usianya sudah 80 tahun, 80 years. Luar biasa ya. Oke. Coba kita bacakan, dia memberikan warning kepada Joko Widodo, yaitu JK minta Jokowi tak ikut campur politik, harusnya seperti Megawati dan SBY. Oke, coba ya, kita coba bacakan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin menemui Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kalla di kediamannya Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ini daerah mahal ya. Dalam konferensi pers yang digelar, JK meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam politik. Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah, kata JK kepada wartawan di kediamannya Sabtu 6 Mei malam. Enggak korek juga karena Megawati kan enggak begitu, karena Megawati kan menjadi calon. Ya, itu ya. Artinya kan presiden yang incumbent. Oke, kita nanti bahas. Dia juga menyinggung soal pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah di istana pekan ini yang tidak dihadiri Nasdem. Dia menilai jika pertemuan itu membahas pembangunan, seharusnya Nasdem ikut diundang. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tetapi sebagai kalau pertemuan membicarakan, karena ini di istana membicarakan tentang urusan pembangunan, apa tuh wajar saja, terang JK. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang, berarti ada pembicaraan politik tandasnya. Lagi juga pembicaraan pembangunan apa sih ya kan? Kalau mau bicara pembangunan bicarakan pada menteri-menterinya. Ya. Oke, nanti kita bahas bagaimana sistem presidensial bekerja. Ini kok sistem presidensial tiba-tiba ketum-ketum parpol ikut-ikutan dalam membicarakan pembangunan apa-apaan ini ya. Ini orang yang tidak paham sistem presidensial. Sistem presidensial itu sudah memberikan amanah kepada primus inter pares. Tapi kita justru ya presidensial rasa parlementer, jadi sontoloyo juga kita. Kedatangan ke Caimin ditemani dengan istrinya Rustini Martado, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri. Caimin disambut langsung oleh Yusuf Kalla. Oke, ya coba sobat RH sekalian ya, coba kita bahas secara dingin satu demi satu. Pertama tentang pesan Jokowi itu sendiri, saya setuju ya, jangan campur politik, tak ikut campur dalam politik. Maksudnya adalah dalam hal pencapresan. Nah, contoh yang paling sahih itu adalah SBY. Jadi ketika SBY 2014 mau mengakhiri masa jabatan, political performance SBY tampak dia netral. Padahal besannya menjadi calon wakil presiden yaitu Hatta Rajasa. Tapi orang secara umum mengakui SBY lebih netral. Jangan bilang netral, there is no absolute ya. Tapi absolute things. Yang ada adalah tampak lebih netral dibandingkan sekarang.
Kalau Megawati kita nggak bisa dikatakan netral karena Megawati dia nominated. Jadi dia dinominasikan kembali oleh PDIP untuk ikut dalam Pilpres 2004. Jadi tidak bisa dijadikan contoh sahih. Karena dia merupakan kontestan, tapi memang langkah-langkah Megawati ya tidak sedahsyat seperti sekarang berupaya menghalang-halangi orang untuk menjadi calon. Karena pada tahun 2004 tersebut kekuatan partai politik tidak sesontoloyo sekarang. Kekuatan partai politik itu justru melonggarkan presidensial threshold. Jadi ya asal tahu saja Undang-Undang Pilpres 2003 ya, itu Undang-Undang Pilpres nomor 23 tahun 2003 itu menetapkan yang namanya presidensial threshold itu sebenarnya 15%. Jadi 15% kursi DPR atau 20% suara secara nasional. Tetapi karena pada waktu itu adalah Pilpres pertama, maka ditetapkanlah aturan peralihan. Nah ini banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi 2004 itu tetap memberlakukan Pilpres. Diperlakukanlah aturan peralihan yaitu 3% kursi dan 5% suara. Karena itu yang berpartisipasi lumayan banyak, yaitu 5 pasangan calon. Dan ada split tiket antara presiden dan wakil presiden. Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU pada waktu itu. Kemudian Hamzahas ambil Agum Gumelar, seorang nasionalis. Pasangan lainnya adalah tentu saja SBY JK, kemudian PAN Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo, dan Delas pasangan Wiranto yang menang konvensi Partai Golkar dengan orang NU juga yaitu Salahuddin Wahid. Jadi sahabat era sekalian, pada waktu itu ada pemikiran karena ini adalah Pilpres pertama, maka perlu partisipasi, nggak seperti sekarang sontoloyo ya kan, 20% kursi atau 25% suara. Jadi semua partai politik yang punya calon bisa mencalonkan jagoannya. Demokrat yang 7% bisa mengajukan SBY. PAN yang juga tidak terlalu besar juga di bawah 10% bisa mengajukan Amin Rais. Megawati ya yang belasan atau 20-an persen, sekitar situ ya, more or less 20% bisa mengajukan Megawati. P3 yang juga tidak terlalu besar bisa mengajukan Hamzahas karena cuma 3% kursi atau 5% suara. Artinya ya semua partai yang lolos Senayan, lolos parliamentary threshold. Jadi pada waktu itu diterapkan parliamentary threshold bukan lagi electoral threshold. Ya otomatis mereka bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah ini yang kita harus garis bawahi sehingga cawe-cawenya Mega agak terbatas juga dengan ketentuan itu. Wah kalau begitu kenapa tidak? Ya karena waktu itu aliansi tidak sekuat sekarang, pragmatisme tidak segila sekarang. Jadi ada relatively a fair competition karena ada 5 calon yang bisa maju dan tidak ada calon yang hebat, yang dianggap hebat, tiba-tiba tertinggal. Pada waktu itu semua calon bisa dianggap berkompetisi secara sehat. Kecuali Gus Dur berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim itu digagalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat, yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Jadi agak berbeda posisinya. Nah sekarang instrumen presidensial threshold itu betul-betul digunakan oleh kekuatan politik 2014, 2019, terutama 2019 untuk membatasi calon menjadi 2 saja. Artinya setelah Pilpres 2009
kekuatan oligarkis ini mungkin sadar, oh kalau begitu kita beli partai politik semuanya dan kita tinggalkan 2 calon sehingga kita bisa main 2 kaki. Jadi whoever kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, kita punya saham. Jauh lebih susah kalau seandainya calonnya lebih dari 2, 3 atau bahkan 5 seperti 2004. 2009 SBY menang lagi dengan 3 calon. Masih ingat pada waktu itu SBY berpasangan dengan Budiono, Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan Yusuf Kala berpasangan Wiranto. SBY menang 1 putaran 60%. Dan itu rekor suara tertinggi. Jadi tidak cawe-cawenya itu yang sah itu adalah contoh SBY, itu satu hal. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bicara mengenai pertemuan di Istana 6 Parpol, ini gak jelas, gak paham saya. Ini kabinet presidensil, sistem pemerintahan presidensil atau parlementer sih? Kita harus mengikuti sistem bernegara yang baik. Dan konstitusi kita mengatakan bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan itu the head of executive power, ya. Jadi the head of executive power itu adalah presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Artinya, once seorang presiden terpilih, ya dia primus inter pares dan kepadanya lah kita percayakan agenda-agenda politik. Untuk itulah dia menunjuk para menteri. Lah, kalau ketua-ketua umum partai politik ikut lagi cawe-cawe, maka kita tidak bisa membedakan antara yang namanya private domain sama public domain. Kalau ketua-ketua umum partai politik itu bisa dikatakan private domain walaupun partai politik itu sendiri banyak orangnya. Karena mereka hanya berpikir tentang kepentingan partai politiknya karena mereka ketum parpol. Tapi kalau mereka menteri, mereka tidak boleh berpikir sebagai orang yang hanya belongs to a certain political party. Misalnya Zulkifli Hasan ketika bicara menjadi tuan rumah PAN, ya dia berbicara atas nama atau kepentingan Partai Amanat Nasional. Tapi begitu dia berbicara atas nama menteri, maka dia berbicara atas nama pembangunan yang dimana dia tidak hanya melayani konstituen PAN. Ini kan aneh bin ajaib. Bicara tentang 6 partai politik pendukung, padahal 3 diantaranya menterinya Pak Jokowi. Ngapain bernegosiasi, berdiskusi lagi dengan orang-orang yang memang menjadi bawahannya. Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, Erlangga Hartarto Menko Perekonomian, lalu siapa lagi? Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto. Jadi selebihnya Megawati Soekarno Putri itu kalau kita mau lihat juga strukturnya juga bawahannya Presiden Jokowi. Walaupun ini kan aneh bin ajaib, Presiden mengangkat dia sebagai Dewan Pengarah BRIN, Presiden mengangkat dia sebagai Dewan Pengarah BPIP yang notabene berada di bawah Presiden, tapi at the same time dia menjadikan Presiden bawahannya, petugas partai. Ini aneh. Jadi Megawati pun bawahan Jokowi juga. Siapa lagi yang bawahan Presiden Jokowi? Kalau Muhaimin Iskandar, bahkan dia counterpart karena dia wakil ketua DPR yang harusnya dia memonitor. Mardiono kalau tidak salah ada jabatan, ada nggak ya jabatan di pemerintahan Mardiono misalnya? Juga anak buah presiden ada. Mardiono, nanti kita cek ya Mardiono apakah ada jabatan atau tidak. Jadi, nah, jadi kan buat apa lagi? Tiba-tiba ada percakapan 6 orang tersebut yang mayoritas adalah anak buah presiden dalam sistem pemerintahan presidensil. Nah, jadi kalau kita bicara sistem ketatanegaraan tunduk pada hubungan-hubungan personal politik, itu berarti sistem itu tidak berjalan secara baik. Itu ya. Jadi ya menurut saya ya aneh saja. Jadi yang kumpul itu kita tahu yang kumpul itu PKB, Gerindra, Golkar,
PDIP, PAN. Jadi ada 3 menterinya. Jadi at least ya ada 4 anak buah Presiden Jokowi. Kemudian 2 diantaranya itu Mardiono ada nggak jabatan, dan 1 adalah pengawas wakil ketua DPR. Jadi lucu, sudah mereka mendapatkan jabatan-jabatan publik, diberikan fasilitas publik, mereka bertemu di istana sebagai ketua umum partai politik. Sontoloyo namanya ya, politiknya Sontoloyo. Jadi aneh seorang presiden tiba-tiba mengumpulkan ketua-ketua umum partai politik yang notabene adalah anak buah dia, menteri-menteri dia. Jadi kalau mereka sudah diberikan penugasan, kewajiban utama Prabowo adalah pertahanan, kewajiban utama Erlangga Hartarto adalah mengkoordinasi perekonomian. Kewajiban utama Megawati adalah bagaimana menggerakkan research dan juga bagaimana membuat lembaga BPIP dipercaya oleh masyarakat. Kewajiban utama Muhaimin adalah mengontrol eksekutif. Kewajiban utama Mardiono saya tidak tahu apa ya. Mungkin dia ada jabatan atau tidak. Ini yang kadang-kadang kita aneh. Kewajiban utama Zulkifli Hasan adalah bagaimana memajukan perdagangan. Tapi tiba-tiba mondar-mandir sebagai orang partai politik, padahal notabene adalah anak buah Presiden Jokowi dalam sistem pemerintahan presidensil. Saya bicara sistem bernegara ya. Perkara kemudian dalam sistem bernegara itu fenomenanya diobrak-abrik dengan hubungan personal. Ke presiden dianggap petugas partai, ya, yang mana kepala mana bawahan nggak jelas gitu ya. Karena kalau dari kacamata rakyat, Presiden Megawati adalah bawahannya Presiden Jokowi karena dia punya ada dua jabatan dari institusi yang bukan independent body, bukan state auxiliary agency, tapi institusi yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yaitu BPIP dan BRIN. Jadi dia anak buah presiden. Zulkifli Hasan jelas anak buah presiden, menteri. Erlangga Hartarto anak buah presiden. Prabowo Subianto anak buah presiden. Muhaimin Iskandar pengontrol presiden karena dia adalah wakil ketua DPR, wakil ketua ya kalau tidak salah. Kemudian Mardiono kita tidak tahu jabatannya apa ya, saya juga nggak ngerti tiba-tiba dia menjadi caretaker ketua umum P3 gara-gara isunya ketua umum P3 yang lama Soeharto Monoarfa kerap bertemu dengan Anies Baswedan, makanya dihentikan, tapi tetap menjadi kepala Bappenas ya, jalan tengahnya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Elit-elit sulit untuk bersatu, benar kata Pak Yusuf Kala. Ya tidak itu saja, elit-elit ini merusak sistem ketatanegaraan. Sudah dibayar oleh rakyat dari uang pajak, sudah dikasih jabatan, fasilitas, masih bekerja sebagai seolah-olah bukan pihak yang harus bekerja bagi rakyat Indonesia. Malah masih membawa kepentingan partainya masing-masing. Padahal kalau sistem presidensial, begitu Anda ditunjuk sebagai pembantu presiden, fully Anda bekerja untuk negara, bekerja untuk rakyat. Makanya dulu sudah benar Presiden Jokowi, dia tidak mau rangkap jabatan. Tapi ya itu kan tinggal cerita zaman dulu, dahulu kala ya. Sekarang semua rangkap jabatan dengan ketua umum partai politik. Jadi paling tidak ada 4 ketua umum partai politik yang masuk pemerintahan Megawati. Yang tidak rangkap ya cuma Surya Paloh, kemudian Mardiono ini kayaknya ada rangkap juga barangkali. Lah, Bang, selamat minum kopi, tetap semangat walaupun istana lagi main-main politik. Ya. Dan satu hal, presiden itu bukan politisi lagi, dia harusnya jadi negarawan, mengatasi semuanya. Ya. Harusnya menjadi beyond politician. Hanya memang persoalannya adalah yang bisa membuat dia jadi politisi biasa adalah keinginan dia untuk menjabat lagi pada periode kedua, the second term of office. Yang kedua adalah tadi mensponsori orang-orang tertentu untuk menjadi penerusnya. Nah itu it happens kepada Jokowi ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Apalagi yang ngata-ngatain nggak usah saya bacakan ya. Assalamualaikum Bung Refli, karena ketakutan yang berlebihan rezim ini ada rasa takut yang berlebihan terkait masalah hukum yang selalu menghampiri atau banyak investasi yang hitam atau abu-abu. SBY lebih netral bang pada rezim Jokowi, parah banget, buktinya anak-anak dan menantunya jadi itu. Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara hadir. Oke. Kapasitas dan kemampuan membaca gambar besar konstitusi sangat rendah. Jadi pembeda Jokowi dengan presiden sebelumnya. Jokowi tidak sadar pamer kekuasaan akan jadi dendam politik yang berkelanjutan. Malu melihat presiden seperti itu. Ya, this is a critic from the people ya. Oke. Istana sudah terbalik tidak netral. Janganlah Pak Jokowi cawi-cawi tentang Pilpres, jadilah orang negarawan saja, negarawan. Balikpapan hadir, Bang, percuma ngasih tahu sama Pak Lurah karena dia tidak paham dengan aturan ketatanegaraan dan norma kesusilaan. Ya, saya juga aneh ya ketika dia mengumpulkan ketum-ketum parpol, 4 diantaranya anak buahnya. Walaupun ketua umum partai PDIP dikasih jabatan publik nggak merasa anak buah presiden. Dia merasa di atas presiden karena padahal yang namanya ketum parpol itu adalah private domain. Sementara jabatan publik yang dibayar oleh negara, diberikan fasilitas oleh negara, itulah yang harus dinomorsatukan sebagai pertanggungjawaban, responsibility. Tapi kalau misalnya negara ini dibikin cara suka-suka misalnya, ya wajar lah. Kalau misalnya cara suka-suka itu adalah yang penting siapa yang berkuasa, ya sudah. Artinya orang struggle for power semua, tidak mau mengikuti sistem ketatanegaraan. Masuk dalam sistem ketatanegaraan kan gini teorinya. Ini saya bicara tentang teori ya. Kan masa sistem ketatanegaraan yang lebih besar itu menjadi subordinat sistem kepartaian. Ya. Atau prosedur, bukan sistem, prosedur kepartaian, atau yang lebih spesifik prosedur partai tertentu. Kan nggak bisa. Negara itu gambaran besarnya. Pemimpin negara itu pemimpin yang besar. Pemimpin partai itu bagian dari the state. Masa bagian membawahi yang besar? Yang besar membawahi yang bagian bisa. Karena itulah seorang presiden bisa memberikan jabatan-jabatan politik kepada atau jabatan-jabatan kenegaraan kepada siapapun sesuai dengan mandat konstitusi dia, termasuk ketua umum parpol. Tapi kalau kita mau bernegara yang benar, once ketua umum parpol itu ditunjuk sebagai seorang menteri, maka dia 24 hours harus bekerja untuk kabinet, untuk kesejahteraan rakyat. Lah, ini kadang-kadang separuh sebagai menteri, separuhnya runtang-runtung sebagai tokoh politik. Makanya negara kita nggak bisa maju-maju kalau begitu caranya ya. You name it, apakah kita sudah hidup dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Oke. Jadi lama-lama saya menggunakan bahasa pinggir jalan ya dengan intonasi pinggir jalan. Sejarah akan mencatat carut marut pasca Pilpres akibat presiden tidak netral alias ikut campur soal copras-capres dan menjegal salah seorang capres yang tidak dia sukai. Kemudian presiden melayani seluruh rakyat Indonesia, semua suku, ras, agama, kepercayaan, golongan. Kalau petugas partai dan petugas bisnismen, ya jadilah korupsi dan hukum dipermainkan. Bila saya terpilih akan bisa membedakan mana pribadi, mana untuk umum. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, loh kok pertemuan ketua umum partai politik atau pertemuan politician adanya di Istana Negara? How come? Istana Negara itu hanya untuk presiden bekerja. Jadi selama presiden itu menyatakan dirinya sebagai presiden itu 24 hours, dia bisa menggunakan istana. Jadi nggak bisa dia menggunakan istana atas nama politician, nggak bisa. Tetap presiden. Tapi ngapain presiden mengundang ketua-ketua umum partai untuk bicara pembangunan padahal 4 di antara mereka adalah anak buahnya? Kan cukup sidang-sidang kabinet saja. Mereka juga menteri.
mereka juga kepala-kepala lembaga atau dewan-dewan pengarah lembaga yang ada di bawah kepresidenan. Bahkan Muhaimin Iskandar nggak boleh diajak cawe-cawe dalam urusan eksekutif karena dia pengawas sebagai anggota DPR. Itu ya, biar kita paham. Kemudian, kalau Pak Jokowi merasa bersih dan tidak bermasalah harusnya netral seperti Pak SBY. Kayaknya Pak Jokowi ketakutan termasuk tentang keluarganya. Saya beberapa kali mention ya mudah-mudahan lah semuanya husnul khotimah. Jadi kewajiban profetik Presiden Jokowi adalah menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Maka dia akan dikenang ya, a smooth transition. Pemilu yang jujur dan adil adalah pemilu yang di mana penyelenggaraan pemilu itu betul-betul dilakukan oleh KPU yang independen, Bawaslu yang independen, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada atau money politik bukan isu yang utama, kemenangan dicapai dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Ya itu yang kita inginkan. Kalau menangnya curang, maka nggak mungkin ada seorang pemimpin yang amanah kalau menangnya curang. How come? Kemenangannya saja sudah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berharap dia menjadi orang yang jujur dan amanah? Itu ya yang kita harus pahami. Itu saja sobat era sekalian. Tidak terasa ya, saya senang bisa seperti semula pagi-pagi langsung bikin konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.